Sebelum saya menjawab pertanyaan penasihat hukum, perkenankan saya menyampaikan bahwa saya hadir di sini majelis secara pro bono atau cuma-cuma gratis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis hakim, perkenankan saya menyampaikan ius curia novit, artinya hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran saya di sini hanya untuk memberikan perspektif-perspektif yang sekiranya menguntungkan bagi terdakwa Richard Eliezer. Terima kasih. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya memang karena ini adalah konsekuensi dari paham dualistis yang diatur yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya orang yang dinyatakan atau dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sudah pasti dia melakukan kesalahan dan kemudian akan diikuti dengan penjatuhan pidana. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, saudara. Baik. Apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening vatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberiki ke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand, itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh yang bersangkutan.